ternyata banyak hal yang kita tahu dan orang lain tuh belum tahu. Salah satunya kayak Gunung Galunggung, mungkin orang Tasik kayak biasa Gunung Galunggung. Tapi orang Kalimantan, Banyuwangi tahu nggak Galunggung? Nggak tahu gitu. Bahkan Galunggung punya potensi panas bumi, tahu nggak? Nggak tahu. Nah itulah saatnya, momennya kita untuk memberitahu gitu ya. Kalau aku pengen share ke teman-teman, misalnya kita tuh life like a diamond gitu ya. Hidup itu seperti berlian gitu. Kalau kalian mau jadi hal yang sangat berharga, kalian emang harus menejang dan ditempa gitu ya. Kayak berlian itu nggak jadi berlian kalau misalnya belum ditempa dengan suhu yang benar-benar sangat tinggi gitu ya. Halo Sobat Untas, Untas cerdas berkualitas dari lokal untuk global. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Untas, di sini perkenalkan saya Nur Aisyah Catriani dari program studi D3 Keperawatan yang akan menjadi host, yang mana di sini juga saya ditemani oleh Kak Berlin. Masya Allah, tabarakallah. Cantik sekali bukan teman-teman? Oke, nah sekarang silahkan Teh Berlin untuk berkenalan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Untas, halo Sobat Miners. Perkenalkan, nama saya Berliani Putri Trisnawati. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dan alhamdulillah hari ini saya berkesempatan nih sama Kak Aisyah buat sharing-sharing tentang pertambangan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Kak. Oke, kalau begitu kita sudah memasuki perkenalan, maka dari itu langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang asik aja ya. Iya, ngobrol asik aja ya. Kita ngobrol tentang mungkin tentang perkuliahan di pertambangan gitu-gitu ya. Betul. Right. Nah, untuk podcast kali ini Teh, insya Allah kita dengan tema menjadi mahasiswa Untas yang aktif. Wow, luar biasa nih, aktif, kreatif. Iya, dan berprestasi. Berprestasi, Masya Allah. Kenapa harus di sini disinggung juga soal berprestasi? Karena Teh Berlin ini yang saya lihat gitu ya, karena saya juga mahasiswa di sini, Masya Allah banget, perjalanan prestasinya itu sangat banyak teman-teman. Bahkan ada yang tingkat nasional, internasional, yang bahkan saya sendiri saja belum mampu untuk ke tingkat seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Sobat Untas. Nah, saya di sini ingin bertanya nih, Teteh, sebelumnya gimana sih caranya supaya menjadi mahasiswa yang bisa aktif perkuliahannya, kemudian dengan prestasi-prestasinya? Coba boleh diceritakan? Boleh. Jadi sebenarnya jadi mahasiswa itu jangan cuma sekedar kupu-kupu kuliah pulang aja. Kenapa? Karena sebenarnya di kampus itu masih banyak hal yang bisa kita berdayakan sebelum kita nanti keluar dari kampus gitu. Kenapa saya memilih jadi mahasiswa aktif? Karena kita sebagai mahasiswa ya, kita tuh bukan siswa lagi tuh, nanti setelah lulus kita menjadi seperti apa itu ditentukan ketika kita kuliah. Nah, kalau saya jujur aja, kita langsung bersinggung di pertambangan aja ya. Kenapa jadi mahasiswa aktif? Karena kita harus jadi mahasiswa aktif karena justru dengan mahasiswa aktif kita bisa berkoneksi dan berelasi sama semua elemen pertambangan. Jadi kalau misalnya kita nggak aktif, kita nggak bisa tuh ketemu sama ilmu baru, relasi baru, hal-hal baru yang justru membuat kita tumbuh dan berkembang gitu kan ya. Terus untuk prestasi, sebenarnya prestasi itu cuman sebagai, kalau menurut saya, prestasi itu kayak bumbunya aja sih setelah kita menjalani beberapa proses rangkaian kegiatan ataupun perjuangan gitu ya. Oh, kita dapat prestasi, oh ini bumbu yang enak nih, kita mendapatkan prestasi kayak gitu sih. Kalau kiat-kiatnya menurut saya sebenarnya tiap mahasiswa tuh udah punya kiat-kiat sendiri ya, termasuk Kak Aisyah gitu, tiap orang tuh pasti punya kiat-kiat sendiri ya buat menjadi mahasiswa aktif, kreatif, ataupun inovatif gitu yang berkualitas. Tapi kalau saya pribadi lebih kayak gini sih, ketika ada tugas itu the first kita harus ngerjain tugas. Bahkan kalau misalnya ada tugas yang sebetulnya dosen ini sudah akan memberikan tugasnya, kalau bisa kita kerjain duluan kayak gitu. Kenapa kita mencuri start? Supaya kita itu bisa menjadi agen perubahan kali ya. Keren. Kayak gitu, karena kalau semua itu dimulai dari kita sih. Kalau misalnya kitanya nggak bisa, nanti hal-hal yang lainnya juga akan ikutan seperti itu gitu. Gitu sih. Sekilas tentang tentang mahasiswa yang aktif, kreatif kayak gitu kalau menurut aku. Oke, ngomong-ngomong soal pertambangan, nih. luar biasa kan. Some rich. Berlin ini sebagai perempuan ya, yang mana kan mungkin orang-orang di luar sana melihat jurusan teknik itu identiknya dengan laki-laki. Apakah hal itu benar atau bagaimana? Kalau
fact ya, faktanya kalau misalkan orang ngomong tentang engineering teknik sendiri itu biasa berkaitan dengan laki-laki atau male, itu I think that's true gitu. Tapi somehow kita harus tahu di balik hal itu tuh sebenarnya ada Wonder Woman nih, perempuan itu. Ada pernah dengar nggak sih istilah ladies first? Ya itu kalau di teknik itu bener banget ladies first. Ini teman-teman jangan pernah khawatir, kok di teknik emang ada cewek, ada gitu ya. Karena saat ini apalagi kan ada namanya kesetaraan gender gitu, sebenarnya itu udah jadi hal yang lumrah dari dulu, tapi ada beberapa yang mungkin generasi kayak mikir ya udah sih itu bagian cowok bukan bagian cowok. Tidak seperti itu ya. Kita tuh ke kuliah kita belajar bersama, sama juga kan kalau di kelas cowok belajar ini, cewek belajar ini juga. Tapi ketika nanti sudah berada di industri teknik ataupun kayak di industri pertambangan, itu perempuan bisa lebih available gitu ya, lebih luas justru bisa di lapangan. Karena kita nih kalau udah lulus jadi teknik pertambangan nggak mungkin yang ngegali yang macul gitu, karena udah ada alat beratnya sendiri, otomatis ringan gitu kan. Kita kayak tinggal mikir aja nih perencanaan tambang itu seperti apa sih, dan hal-hal seperti itu tuh butuh perempuan untuk memikirkan manajemen yang kayak gitu. Dan perempuan itu nggak harus di lapangan, karena ada juga yang bisa dikerjakan di ruangan. Nah kalau misalkan teman-teman bisa research nih ya, salah satu perusahaan terkenal kayak Freeport Indonesia saat ini dengan perkembangan revolusi industri, apalagi sudah 5.0 ya, udah 5.0, kita sudah bisa menambang tanpa kita harus ada di lokasi penambangan. Gila gak sih? Keren banget gak sih Kak Aisyah? Kalau misalkan teman-teman lihat, atau kan semua udah banyak ya bisa lihat di YouTube, itu kayak perempuan aja itu kita sudah bisa mengerjakan penambangan tuh di ruangan. Itu bisa uncontrol pakai teknologi yang canggih, mulai dari kayak laptop dan lain sebagainya kayak gitu sih. Itu kalau udah yang skala tingkat tinggi gitu. Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan lain gimana teh? Sama juga, kita di perusahaan lain itu perempuan tetap dibutuhkan. Ada yang jadi manajemen perencanaannya, kemudian estimasi kemudian dan sebagainya, itu masih butuh sosok perempuan kayak gitu. Dan kebayang juga nggak sih kalau misalkan di dunia kerja laki-laki semua cair gak sih suasananya? Enggak dong, pasti emang harus ada perempuan untuk berinteraksi. Jadi teman-teman justru perempuan itu di teknik pertambangan sangat-sangat dibutuhkan. Pertama, dan yang kedua, ladies first, pokoknya kita akan selalu diperlakukan seperti ratu, seperti itu. Saya kemarin juga waktu pas kerja praktik seperti itu Kak Aisyah. Ini jadi nyinggung sedikit ya, saya kemarin kerja praktik teman-teman. Kebetulan saya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira, dan di sana itu ternyata saya satu ruangan tuh dengan ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu mereka benar-benar kuliah dari jurusan teknik pertambangan dari beberapa kampus ya, ada yang dari UPM, ada yang dari ITB, ada yang dari kemarin tuh ada yang dari Unsri juga gitu. Mereka tuh ilmunya keren banget gitu ya, mereka ilmunya keren banget. Terus pas ke lapangan itu sama bapak-bapaknya yang cowok. Nah udah dapat data dari lapangan, itu yang ngolah ibu-ibu ini. Kan nggak sih? Jadi sebenarnya dunia pertambangan itu nggak sempit guys, itu sangat luas banget itu ya. Apalagi Indonesia kaya akan sumber daya alamnya gitu. Tinggal kita gimana jadi sumber daya manusia yang berkualitas. Gitu sih Kak Aisyah. Luar biasa ya. Berarti perempuan juga sebetulnya bisa bereksplorasi mengenai pertambangan ini ya. Tidak ada sekat khusus. Dengan laki-laki pun sama gitu, tidak ada bedanya. Tapi ngomong-ngomong, capek nggak sih kuliah di pertambangan ini? Capek, kalau mungkin ada beberapa orang tuh yang mendefinisikan capek itu yang berbeda ya mungkin ya. Kalau saya sendiri I think gak ngerasa capek. Kenapa? Karena seru aja gitu ya. Kalau di prodi lain kan kalau misalkan kuliah biasanya ada kuliah, ada praktik, itu juga sama sih. Kalau saya tuh biasanya teori dulu, satu semester tuh ada teori, kita nggak apa-apa ya bahas dikit nih kalau misalkan ada teman-teman yang lihat juga nanti. Kalau kita itu biasanya ada teori, ada praktik di dalam satu semester, dan praktikum ini sangat tidak membosankan. Kenapa? Karena biasanya kita praktikum tuh explore keluar. Atau misalnya daerah Tasik kita bisa melakukan pemetaan, atau misalnya di Galunggung, atau daerah situ Ciberem, itu kan seru banget sih gitu. Kalau menurut saya sih nggak capek, karena saya happy banget gitu ya. Terus dari situ juga kita kadang ada praktikum di luar kota, dan kayak gitu menurut saya nggak capek sih, masih sama aja kayak prodi lain juga ada prakteknya. Toh nanti juga kita kalau bekerja nggak mungkin diem aja nggak sih gitu kan ya. Benar. Gitu. Dia itu seru, so easy banget karena kita menemukan hal-hal baru lah. Gitu. Berarti cakupannya itu bisa keluar ya, tidak hanya di kampus saja lingkungannya. Betul banget itu. Dan itu hal yang menjadi Teteh bersemangat ya. Iya, semangat banget gitu. Karena dari kampus kita dikasih bekal untuk kita keluar bereksplor. Nah, kayak ada mata kuliah eksplorasi. Ya, kita harus bisa mengeksplorasi gitu. Nah, iya, bagi teman-teman juga kan yang mungkin suka untuk bereksplorasi, kemudian melihat dunia luar yang mungkin bosan gitu ya, diam di tempat, nah bisa ke pertambangan ini. Oh iya dong, seru banget. Karena di pertambangan itu seru banget. Oke. Kalau begitu, nah sekarang kita ngobrolin tentang mahasiswa baru ya Teh. Nah mungkin
rekan-rekan juga kan sekarang tuh ada yang masuk ke pertambangan dan lebih banyak dari sebelumnya. Nah ini gimana sih, ada gak sih pesan untuk rekan-rekan nantinya? Ada dong jelasnya untuk adik-adik maba gitu ya, atau mungkin ada yang masih bimbang mau masuk pertambangan apa enggak ya gitu ya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita melihat dari secara global aja ya, secara keseluruhan Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam. Dan saya, misalkan teman-teman bisa research juga, salah satunya nikel Indonesia itu dia 50% produksinya yang dihasilkan itu untuk membantu, maaf ya kalau misalkan nanti salah bisa dilihat lagi, untuk membantu perekonomian negara. Dan di tahun 2024 itu dinyatakan menurut USGS bahwasanya produksi nikel Indonesia itu dia produksi nikel terbesar di dunia gitu, mencapai 1,8 metric ton gitu ya. Itu baru nikel aja, kita belum ngomongin emas gitu ya. Makanya kenapa kok bisa sih ada Freeport di Indonesia, kok bisa sih ada orang luar di Indonesia. Hello, kita tuh masih kekurangan sumber daya manusianya gitu. Kalau misalkan kita udah kaya akan sumber daya manusia, kita bisa mengelola sumber daya alam kita dengan baik. Nah, ini peluang sangat besar ketika teman-teman sudah memikirkan, oh iya Indonesia ini sudah sangat kaya dan waktunya kita yang merebut, kita yang mengelola Indonesia ini dengan baik gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana hasil itu bisa kita dapatkan sendiri. Dan itu menurut saya maba tahun ini bisa open minded ke sana mungkin ya. Jadi banyak yang mau ke pertambangan gitu. Dan don't worry-nya adalah pertambangannya sangat luas, jadi nggak cuma komoditas kayak misalnya teman-teman kalau jalan di Tasik ya, mungkin mereka ngelihat ada batu pasir, tetenya mungkin udah pernah ya ke Galung kan, banyak batu pasir ya, batu pasir Galung. Dan salah satunya prodi pertambangan Priangan Timur cuma di UMTAS doang tuh. Kita udah lihat kaya banget, Priangan Timur tuh kaya banget sama batu pasir, ini nggak ada yang mengelola gitu. Terus kalau misalnya teman-teman jalan ke daerah Cipatuja ada zeolit, ada batu gamping, teman-teman nggak tergugah gitu buat mengelola gitu ya. Jadi harapannya adalah ketika nanti mahasiswa UMTAS ini banyak nih, adik-adik maba ini udah banyak, kalian bisa open minded, oh ya kita harus kuliah yang bener, kita belajar yang bener, bagaimana nanti kedepannya SDGs ya, Sustainable Development Goals, bahwasanya Indonesia itu bisa maju dan berkembang, nanti bukan lagi jadi negara berkembang nanti, jadi negara maju gitu ya, di tangan-tangan kita semua ya, apalagi Gen Z saat ini, aduh luar biasa banget kayak gitu sih. Oke, keren banget ya, berarti untuk generasi muda ini menjadi pengampu ya. Iya, betul. Kemajuan negara, luar biasa. Oke, tadi kan berbicara tentang pertambangan nih. Nah, sekarang kita refleksi kembali. Tadi kan sempat menyinggung ya untuk yang aktif, kreatif, berprestasi. Nah, di sini aku pengen lebih tahu nih, prestasi-prestasi yang pernah Berlin dapetin gitu. Boleh diceritakan bagaimana perjalanannya, kemudian apa saja sih kira-kira yang sudah Berlin dapatkan gitu dari pengalaman itu? Oke, thank you. Jadi kalau ngomongin prestasi sih sebenarnya, maksudnya prestasi award kah atau experience? Boleh, dua-duanya. Dua-duanya kita match aja, link and match gitu ya. Kepo banget nih. Oke, jadi sebenarnya waktu pas saya masuk, saya kebetulan angkatan 2020 ya, Kak Aisyah, saya masuk di UMTAS itu awal masuk ya sama seperti maba lainnya, saya belum banyak tahu hal tentang pertambangan, cuma saya saat itu tergugah seperti ini, Indonesia kaya, kenapa kita harus selalu menggunakan orang lain? Oh iya, karena emang anak-anaknya emang belum memiliki SDM yang mumpuni, oh kita harus jadi bagian hal itu gitu ya saat itu. Terus saya sempat ikutan beberapa kegiatan, jadi teman-teman dosen dari teknik pertambangan UMTAS itu backgroundnya udah sangat mumpuni sekali ya. Salah satunya yang pertama, mereka itu rata-rata lulusan dari kampus yang ibaratnya keren lah ya, power banget gitu ya, kampus bagus. Mereka banyak yang lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian juga ada dari beberapa kampus lain. Dan mereka ini sangat bersinergi sekali, sangat memberikan hal baik. Terus juga kalau misalnya ada info apapun tuh selalu info gitu ya. Saat itu saya pernah dapat info juga untuk mengikuti kayak ada seminar gitu yang waktu itu kan masih COVID ya, saya ikut seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung. Nah dari seminar itu saya juga terkoneksi, sebenarnya saya emang aktif dari awal ya, seneng cari orang-orang gitu ya buat berrelasi. Terus juga saya punya temen di TB waktu itu pernah share info gitu ya tentang kegiatan lomba. Pertama saya mengikuti lomba ISMC saat itu yang ada di ISMC yang ke-13. Nah saat itu saya mengikuti lomba pembuatan esai, didampingi pula ya sama dosen, dan kerennya dosen dari UMTAS ini ya, teknik pertambangan khususnya itu selalu mendampingi mahasiswanya gitu ya, dan mereka juga dosen itu tetap belajar kok gitu ya, jadi mahasiswa dan dosen itu saling belajar gitu. Dosen juga kayak, oh iya ini ada mahasiswa
kita nih seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya ada materi seperti ini, kalau misalkan dosennya ada keraguan atau apa, dosen juga research lagi gitu. Jadi kayak saling belajar dan berkolaborasi saat itu. SMC, lomba, dan kerennya adalah UMTAS itu satu-satunya perguruan swasta yang bergengsi sama kampus negeri lainnya. Itu keren banget. Sampai ada yang ngomong gini, wah ada ya teknik penambangan di UMTAS. Itu keren banget sih kalau menurut aku, kayak wah alhamdulillah UMTAS itu bisa terkenal gitu. Tahun 2020, kalau misalnya 2021 saya agak lupa sih. Terus saat itu bukan menang sih, masuk ke kategori Best Delegate. Nah gitu ya, delegasi terbaik dari beberapa kampus. Kemudian disatuin, saya dapat kelompok sama Unsia, mahasiswa Unsia dan juga mahasiswa dari ITB sendiri. Unsia di Aceh. Di Aceh juga ada pertambangan di Unsia. Dia udah agak tua, justru mah keren. UMTAS nih baru di tahun 2014 gitu ya, kalau saya 2015 tambangnya, tapi udah bisa bareng sama kampus-kampus yang udah bagus gitu. Beda pulau ya? Iya, beda pulau juga gitu. Karena emang kalau kegiatan tambang itu selalu beda pulau, kadang beda negara malah gitu. Nah saat itu Best Delegate yang kita ngebahas di forum discussion gitu, yang ngebahas bagaimana tentang permainan Indonesia gitu. Itu pertama sih. Jadi terus yang kedua, saya juga pernah mengikuti di tahun berikutnya tuh mengikuti lomba yang diadakan oleh ITS tentang lomba isometrik. Itu bagaimana kita membuat studi kasus, itu esai juga. Cuman saat itu belum masuk ke tahap berikutnya gitu ya, valid gitu. Kemudian saya juga di tahun berikutnya, di tahun 2022 saya pernah melakukan penelitian tentang pertambangan rakyat yang ada di Cineam, tambang emas gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi kita eksplorasi, kita tuh bisa tahu banyak hal gitu. Nggak cuma tentang orang aja gitu, nggak cuma tentang yang di hal-hal lain lah ya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata daerah ini memiliki potensi seperti ini gitu. Daerah yang lain juga memiliki potensi yang berbeda gitu. Saya waktu pas ke Cineam itu benar-benar kaget banget karena di sana ada tambang yang dikelola sama rakyat. Kebayang nggak sih Kak Aisyah, ada tambang yang dikelola sama rakyat. Sebenarnya kita kalau mikirin tambang tuh kan berkaitan sama alat berat ya, eskavator. Itu mereka benar-benar menggali pakai pacul kedalaman 40 meter ke bawah tanpa adanya ventilasi tambang yang baik. Sebenarnya kita mempelajari ya kalau di kampus tuh ventilasi tambang yang terbaik itu untuk manusia tuh seperti apa gitu ya. Makanya dari itu ketika saya melakukan eksplorasi di sana, itu jadi masukan juga buat mereka gitu ya. Oh ternyata pertambangan rakyat itu harus tetap memperhatikan dari prosedur good governance gitu ya, bagaimana penambangan yang baik. Dan itu juga kemarin kita sambil membantu, oh ternyata mereka belum ada WPR, dan kita juga jadi bersinergi dengan ESDM gitu ya, dari Dinas ESDM wilayah 6 Kabupaten Tasikmalaya. Saat itu emangnya itu cuma buat paper doang ceritanya nih. Jadi malah kayak, oh jadi terobosan baru kolaborasi kayak gitu. Terus setelah saya melakukan research di sana, penelitiannya beres, itu juga ternyata jadi kontribusi buat masyarakat Cineam dan juga Dinas SDM. Di tahun berikutnya keluarlah WPR. Jadi sekarang pertambangan rakyat Cineam, teman-teman kalau ke sana itu mereka sudah ada izinnya. Jadi pertambangan itu bukan lagi ilegal, sudah izin gitu ya. Alhamdulillah UMTAS bisa berkontribusi dalam hal itu. Dan tahun berikutnya saya iseng nih, dari hal ini tuh saya waktu itu sempat mau ngangkat jadi lomba. Nah, makanya di tahun 2023 saya itu ikut lomba Human Fest namanya di Unisba gitu ya. Karena di Unisba juga ada teknik pertambangan. Saya waktu itu ikut 2 kategori. Yang pertama ada esai, saya mengenai pertambangan rakyat, intervensi pertambangan rakyat Cineam terhadap pembangunan berkelanjutan. Bagaimana sih ternyata pertambangan rakyat ini tuh bisa jadi hal yang sangat menguntungkan, bukan gitu ya, hal yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan gitu. Kemudian yang kedua saya ikutan lomba poster. Nah, poster kalau misalnya teman-teman lihat bisa ada di Instagram, posternya tentang pelakor. Pelakor. Kak Aisyah di UMTAS banyak pelakor nggak sih? Kita mikir dulu ya. Jadi kenapa pelakor? Bentar ya teman-teman, jangan gagal fokus ya. Pelakor di sini maksudnya adalah penyebab lahirnya korban di tambang bawah tanah. Saat itu saya menginovasikan bagaimana, kan kita bisa lihat ya waktu itu ada pertambangan di Sawah Lunto yang ketika pelakuan penambangan itu ledak gitu ya di Sawah Lunto itu. Jadi kita juga sebenarnya tambang itu sudah sangat mengantisipasi hal ini itunya. Tapi kadang ada aja hal yang di uncontrolling manusia gitu terjadi gitu ya. Nah saat itu saya berinovasi membuat ini nih pelakor ya, penyebab lahirnya korban tambang bawah tanah tuh apa aja dan antisipasinya seperti apa waktu itu. Kemudian yang Esa tadi yang intervensi tentang pertambangan rakyat Cineam sebagai Sustainable Development Goals gitu. Dan dari serangkaian kegiatan itu sampailah di ujung final, dan di final itu saya harus bertanding dengan kampus ITB.
Itu kayak aduh, saya sempat langsung bener sampai gimana tuh perasaannya? deg-deg seru ya, udah gak kebayang banget ya. Saya itu langsung kontak ke dosen saya, ke Kaprodi, karena emang kita selalu berkomunikasi dengan baik ya, gimana pun juga teman-teman nanti kalau kuliah, dosen itu adalah orang tua kita di kampus. Bener gitu. banget. Ya, Kak, bener gak sih? Bener, pokoknya beliau ketika kita ada perkembangan apa di kampus nih ya, itu emang harus report gitu ya. Saya sempat koordinasi, Bapak ini gimana? Saya aduh bingung ya. Beliau bilang kayak gini, gak ada bedanya kamu dari kampus A, kamu dari kampus B, dari kampus manapun gitu. Kita tetap jadi mahasiswa yang sama-sama di teknik pertambangan. Justru itu adalah hal yang sangat baik gitu. Kenapa? Karena kita mampu loh bisa berada bersama mereka. Katanya gitu kan, gak semua orang memiliki kesempatan yang sama katanya gitu kan. Oke Pak, siap pokoknya. Saya pokoknya mempresentasikan semaksimal mungkin gitu ya. Dan justru saya saat itu juga, oh ya dari tambang ITB itu sempat ada menyampaikan tentang 5G di tambang bawah tanah. Iya betul. Jadi sekarang itu kayak di Freeport itu mereka di tambang bawah tanah udah pakai teknologi 5G, bukan lagi 4G yang lemot gitu ya. Gitu. Jadi ternyata pas lomba itu, oh saya juga jadi tambah pengetahuan nih gitu. Dan finally di pengumumannya alhamdulillahnya tuh esai sama posternya menang. Saya tuh alhamdulillahnya. Terus tuh kalau misalnya bisa langsung dicek aja sih di juara berapanya. Di Instagram Mumtaz ada, di Instagram Mumtaz gitu. Gitu. Iya, betul. Nah, terus setelah lomba Humanfest saya juga pernah ikutan lomba di Unilam, Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan. Kak, kok bisa sih Mumtaz bisa terkoneksi seperti itu? Nah, itu balik lagi satu tadi yang Kak Aisyah bilang, bagaimana menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif dan berprestasi. Nah, itu kita emang harus kreatif dan inovatif gitu. Kalau misalnya kita nggak mulai dari diri kita sendiri, kita yang nggak mau cari tahu, ya bagaimana semua hal itu bisa datang ke kita gitu kan ya. Kalau misalnya kamu suka sama dia, ya kamu juga harus bisa cari tahu gitu kan, biar gimana saling terikat gitu. Saya juga saat itu mikir kayak gitu. Jadi saya banyak dapat informasi lomba gitu, itu dari relasi-relasi yang sudah saya dapatkan sebelumnya gitu. Ikutan tuh ceritanya lomba di Unilam, Universitas Lambung Mangkurat, dan kerennya adalah ketika kita lomba tahap 1, tahap 2 lolos, kemudian di tahap 3 itu emang harus datang ke sana, ke Unilamnya. Dan saat itu ada materi juga speaker dari Bapak Erick Thohir, luar biasa banget sih. Cuma saat itu saya berhalangan untuk hadir ke sana gitu karena bentrok sama kegiatan lainnya gitu. Dan juga agak mepet sih ya, karena Tasik sama Kalimantan tuh lumayan kalau naik pesawat, naik kereta dulu sih ya ke bandara. Soalnya di Tasik belum ada bandara yang sampai ke sana gitu ya. Di laut gitu ya, terus laut nggak ada ya kereta. Naik laut kayaknya bisa berpuluh-puluh hari sih gitu ya. Saya waktu itu mikir kayak coba aja ini di Tasik ada bandara yang bisa langsung Kalimantan, itu waktu itu mungkin nyampe karena pengumumannya mepet banget. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, tapi dosen saya bilang nggak apa-apa Ber, kamu udah do better, kamu udah melakukan yang terbaik katanya kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa sampai situ aja. Terus di tahun berikutnya, di tahun 2024 nih yang kemarin saya baru-baru nih. Mau aku dengerin nih, gong banget. Ini gong banget. Nah kemarin ini sebenarnya awalnya iseng sih Kak. Saya tuh sebenarnya saya juga mahasiswa yang saya tuh bener-bener pengen kuliah gitu. Jadi saya tuh cari-cari gimana sih, karena kan emang kuliah juga nggak cuma tentang belajar tapi juga tentang finansial ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan kalian ada kendala finansial itu bukan jadi masalah besar sih, itu bisa dihadapi gitu ya. Dan saya juga sama saat itu mikir kayak aduh gimana ya caranya biar bisa menghasilkan uang dari belajar gitu. Nah selain saya mikir adalah ikutan beasiswa akademik di Untas, karena di Untas tuh ada beasiswa, banyak beasiswa ya Kak Aisyah. Jadi kalian bisa kepoin aja lah di PMB Untas, saya salah satu penerima beasiswa prestasi akademik gitu ya. Saat itu saya juga mikir, oh kayaknya ikutan lomba yang dapat uang tuh lumayan gitu kan Kak. Banget. Nah terus saya sempat ngobrol juga, nah ini kalau teman-teman kalau misalkan punya ada kendala apapun, ngobrol lah dengan pihak kampus. Saya berbicara dengan kaprodi saya. Terus saat itu sempat di-share informasi ada lomba yang diselenggarakan oleh FITB waktu itu. Jadi apa ya FITB itu pokoknya tentang mahasiswa himpunan dari Teknik Geologi ITB itu ngadain lomba yang kerjasama sama Geopark Ijen gitu. Saya nggak ekspektasi untuk menang. Saya mikirnya kayak ya udah kita ikuti aja dulu gitu kan. Maksudnya ngetes seberapa kemampuan kita sih bisa untuk mengikuti lomba itu karena kan emang berkaitan dengan mining juga gitu. Saat itu saya konsultasi sama dosen saya, terus research juga di Tasik tuh apa sih yang belum di-up gitu. Sempatlah saya ngambil di
Galunggung. Apa sih tahu ya Galunggung ya, bagaimana pesona Gunung Galunggung dan juga geotermalnya gitu, panas buminya. Jadi teman-teman, tambang itu luas teh. Jadi kalau misalnya ke Galunggung, Galunggung itu udah tambang. Gunungnya sendiri tuh udah bisa ditambak sebenarnya, tapi jangan sih, aduh ya Allah aku sesat banget. Terus di dalam Gunung Galunggung tuh ada geotermal yang itu bisa dimanfaatin, si panas bumi itu bisa dimanfaatin antara lain sebagai pembangkit listrik juga ya. Kalau di Galunggung tuh lebih dimanfaatin untuk kesehatan katanya. Oh, jadi si kandungan sulfurnya itu bisa menyehatkan kulit yang sakit kayak cacar kulit gitu. Bukan cacar kulit, apa sih bahasanya tuh yang kayak buduk gitu loh ya. Iya, korenya seperti itu ya kudis, kurap gitu ya. Kurang disiplin, kurang rapi, makanya jadi kudis kurap kayak gitu. Nah, itu masyarakat Galunggung memanfaatkan itu. Nah, saya kemarin research di sana. Oh, ternyata pas saya lihat, teman-teman, ternyata banyak hal yang kita tahu dan orang lain tuh belum tahu. Salah satunya kayak Gunung Galunggung. Mungkin orang pasti kayak biasa Gunung Galunggung. Iya. Tapi orang Kalimantan, Banyuwangi tahu nggak Galunggung? Nggak tahu gitu. Bahkan Galunggung punya potensi panas bumi, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itulah saatnya momennya kita untuk memberitahu gitu ya. Siapa yang memberitahu? Mahasiswa UNTAS gitu kan. Iya, harus dong. Terus saat itu penelitian di sana, buatlah paper. Tahap 1 itu, saya kurang tahu pendaftarannya ada berapa, soalnya katanya infonya dari ratusan dari beberapa kampus. Saya awalnya nggak tahu, ternyata ada dari yang internasional, jadi ada yang dari Perancis juga ternyata gitu. Pas di tahap berikutnya, yang kedua tuh pengumuman tuh lolos. Alhamdulillahnya tuh lolos. Alhamdulillah sambil deg-degan. Wah gimana nih gitu ya. Wah gimana nih gitu. Tapi ya udahlah, yang biasa-biasa yang lain-lain juga udah terlewati kok bisa gitu kan. Saat itu presentasi karena sebetulnya tadinya mau sendiri tapi ternyata tidak bisa, harus tim. Dan saya juga berpikir adalah hal yang besar itu nggak bisa tuh kalau kita lakuin sendiri doang gitu, apalagi buat halayak. Selagi misalnya kita punya teman, punya partner yang bisa kita ajak kolaborasi, why not gitu, kenapa enggak gitu ya. Saat itu saya berkolaborasi sama teman-teman saya nih, Teknik Pertambangan, ada Kak Alfian, juga ada Kak Rizal ya, koordinasi juga. Bisa ya kita undang. Oh iya, mereka lebih hektik banget lah ya. Gitu. Karena teman-teman Hanus lagi jujur banget waktu pas penelitian, mungkin kayak orang-orang bilang ih cewek itu kok di lapangan tuh manja gitu. Jadi sebenarnya kita tuh cewek nggak manja, tapi emang cowok itu ngeliat kita kayaknya nggak bisa, jadi mau dibantu ya udah deh gitu kan. Jadi waktu kemarin saya penelitian juga yang di Gunung Galunggung tuh kayak mereka tuh sangat baik dan aware. Sebelum-sebelumnya juga ya kayak kuliah di Karangsambung dan lain sebagainya tuh emang cowok di tekniknya tuh perhatian banget. Apa sih biasanya tuh? Act of service. Nah itu guys, act of service. Pokoknya kalau kalian cari langsung anak teknik deh gitu. Iya harus gitu. Apalagi tambang gitu ya, udah pokoknya the best effort lah ya. Sampai ternyata pas sesi tahap berikutnya tuh saya lagi KP. Aduh saya bingung ini gimana gitu ya. Tapi tetap teman-teman kita ketika punya masalah apapun, koordinasikan supaya kita bisa melakukan problem solving yang tepat itu seperti apa. Itu saya berbicara juga dengan tempat KP saya, dan alhamdulillahnya tuh karena emang lingkungannya tahu tentang tambang itu seperti apa, nge-support. Oh iya Berli, kalau misalkan kamu butuh info apapun yang bisa kita bantu nanti infokan aja. Kalau kamu emang butuh izin atau apa nanti silahkan. Karena kan itu emang berkaitan dengan prodi saya juga tambang gitu kan. Mereka juga paham gitu. Bahkan pas saya kemarin lomba, ada temen yang terkoneksi sama yang tempat saya KP gitu. Jadi emang kalau tambang itu teman-teman itu udah terkoneksi satu untuk semua tuh udah saling connect lah gitu. Terus ceritanya tuh tahap kedua tuh wawancara sama presentasi tentang paper kita gitu. Itu untungnya online, kita nggak harus ke sana gitu. Nah pas dari situ oke, karena emang mereka tuh jauh, jadi oke Mbak Berliani ya, kayak gitu lah pokoknya. Oke Mbak, saya sebelum-sebelumnya tuh lomba kayaknya orang-orangnya tuh orang-orang Bandung gitu, orang-orang Sumatera, Kalimantan. Nah kemarin tuh orang Jawa tuh bener-bener medok gitu. Kalau misalkan ya tim bear kan, saya timnya bear gitu ya, bear, beruang. Kenapa beruang? Karena beruang itu lucu gitu ya, tapi dia bisa seram, bisa tegas kok gitu, tapi lucu gitu ya. Jadi beruang itu kayak umur saya, iya bener gitu, pokoknya beruang tuh smooth banget lah pokoknya gitu. Terus ceritanya pengumuman deh. Katanya pengumuman itu seminggu kemudian, tapi ternyata pengumumannya itu ngaret jadi sebulan kemudian guys. Why? Karena partisipannya terlalu banyak, sementara panitia itu hanya membatasi untuk berapa kategori aja gitu kan. Ya udahlah, kita tidak terlalu berharap. Yang penting kita sudah ikut maksimal mungkin, ya udah kita pasrahin. Kalau kita yang terbaik ya pasti kita berangkat lagi gitu tahap berikutnya. Tapi kalau enggak ya udah kita nanti belajar lagi kayak gitu. Terus pas pengumuman, pas saya lagi di Bandung itu keterima. Nah itu luar biasa banget alhamdulillahnya.
ada 11 kampus, dan lagi-lagi UNTAS satu-satunya kampus swasta jurusan dari pertambangan gitu ya. Serius. Yang itu ada ITB, ada Unair, ada UNES, itu kan kayak wah gila ini UNTAS, wah Masya Allah gitu ya. Alhamdulillahnya bisa berkesempatan kayak bareng sama teman-teman lain gitu kan. Nah terus waktu itu kita koordinasi lah biasa dengan dosen bagaimana perihal keberangkatan, termasuk kayak kita mau naik apa, transit di mana gitu. FYI dari Tasik ke Banyuwangi itu nggak kayak dari Tasik ke Bandung gitu ya. Naik kereta tinggal lurus gitu ya, itu jauh banget. Saat itu saya berangkat dari Tasik, kita transit dulu di Jogja. Kemudian saya ada teman di FKG UGM, sempat nginep juga di asramanya. Nah itu tadi, kita harus aktif. Kenapa? Ketika kita aktif, kita terrelasi dengan siapapun, apalagi kita sudah melakukan hal-hal yang baik ya, misalnya kita komunikasi baik, itu ketika kita butuh apapun, itu pasti ada jalannya. Apalagi namanya menimba ilmu ya, itu pasti sama Allah selalu dipermudah gitu ya, gitu sama Allah pasti selalu dipermudah. Transit di Jogja, ini dulu di Jogja semalam sempat keliling-keliling, kemudian dari Jogja kita berangkat naik bus, saya ingat banget nama busnya, Kak. Apa itu? Bismillah. Singkatan dari apa? Iya, gak ada singkat, jadi nama bisnya kan Mila. Nah, jadi kalau misalnya nanya kemarin dari Jogja ke Banyuwangi naik bis apa? Bismillah. Serius? Iya, Bismillah gitu. Nama bisnya emang Bismillah. Perjalanan dari Jogja, betul dari Jogja ke Banyuwangi itu berapa puluh jam ya, belas-belasan lah. Saya berangkat dari Jogja pagi dan sampai Banyuwangi, nggak pagi sih, kayak jam 12:30 zuhuran lah ya. Jam 12:30 zuhuran dari Jogja dan sampai ke Banyuwangi itu jam 3 subuh. Udah berapa kota yang kita lewati. Tadinya emang pengen naik kereta, tapi karena ya biasalah kalau liburan gitu ya, apalagi kayak mahasiswa gini pengennya paket ekonomis gitu ya, itu penuh tiketnya. Tapi teman-teman di sini ya, mahasiswa tuh harus kreatif. Anda mau ke, kayak tadi, saya mau ke Banyuwangi, pakai perjalanan ini, aduh gak bisa, kita harus lagi cari terus cara bagaimana kita harus mencapai nih ke sini. Nah itu yang namanya mahasiswa. Kalau siswa mungkin ya, kalau siswa tuh kan kayak berpikir ya udahlah pengen ke sini, kalau nggak bisa, aduh gimana ya, bantu orang tua, tanya-tanya gitu. Kalau mahasiswa nggak boleh gitu, kita harus pantang menyerah gitu ya, gempur terus gitu ya. Terus saya naik bus itu, Kak Aisyah puluhan jam bertiga yang dempet-dempet, dan yang lucunya tuh yang si Rizal tuh sampai ini ya maaf, bokongnya tuh kram, bisa berdiri gitu ya, sampai saking lamanya duduk. Itu pengalaman banget, dan sepanjang jalan kita kayak, wah ini kita udah sampai di Purworejo, daerah ini kayak gitu ya. Sampailah di Banyuwangi, terus di sana kita nginep di hotelnya, terus besoknya ya seperti biasa seremonial. Dan itu yang paling deg-degannya adalah ketika poster kita dipampangkan dan kita harus mempresentasikan. Karena kita presentasinya adalah di depan KSDM, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, tapi saat itu memang diwakili oleh, saya kurang tahu diwakili siapa, sekjennya mungkin. Kemudian ada Bupati juga, Bupati Banyuwangi, pokoknya badan geologi. Yang saya di situ kayak ngerasa, wah ternyata ini yang pentolan-pentolan tambang gitu ya, tambang Indonesia tuh orang ini, bapak-bapak ini yang sangat luar biasa. Itu ada di hadapan saya semua. Dan di belakang mereka ada polisi, ada tentara yang ngejaga, dan juga ada kamera. Aduh, dibilang deg-degan karena hidup ya. Nervous juga gitu ya. Terus di samping saya ada Alfian dan Rizal, dan mereka selalu bilang, lakukanlah yang terbaik, katanya gitu. Kita jangan pernah mikir hasil nanti gimana. Pokoknya kamu lakuin aja. Menurut kamu baiknya seperti itu ya silakan lakuin gitu kan. Ya kita mempresentasikan bagaimana ternyata Gunung Galung ini memiliki potensi seperti itu. Dan setelah itu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Kita sempat ngobrol juga, jadi Kak Aisyah di sana itu kemarin ada UI, Universitas Indonesia. Mereka itu membawa tema tentang membuat alat untuk ngedeteksi bencana. Nah gitu, kemarin kita sempat sharing juga, oh ternyata seperti ini sistemnya, gini. Itu orang geologi juga. Jadi tambang itu sangat luas. Kalian masuk jurusan geologi, di tambang ada. Ya, mau masuk jurusan geografi, di tambang ada. Semua itu di tambang ada. Terus kemarin juga ada yang dari Unair, ada Brawijaya, ada yang kelompoknya itu dari luar negeri. Makanya mereka nama kelompok itu Kokoa Rinjani. Namanya Kokoa Rinjani. Itu nama tim mereka, kan tiap kelompok tuh punya tim-timnya ya. Kalau aku tadi sama teman-teman timnya Bear gitu, ada yang Kokoa Rinjani, kemudian ada yang Peonix, macam-macam lah, itu tergantung tim-timnya mereka. Kita main juga ke Unair dan lain sebagainya. Wah gila ini, yang kita sempat dulu waktu SMA mungkin, wah ini kampus besar. No, kalian mikir harus gini, wah kita nih yang besar sama kampus, gitu dong, harus mikir gitu ya. Saat itu, jadi saat itu juga jadi kita kayak ngasih tahu, oh di UNTAS ada loh gini, apalagi UNTAS itu katanya PTMA se-Indonesia tuh yang punya teknik pertambangan tuh cuma 4, salah satunya UNTAS. Jadi kalau teman-teman di Jawa Barat cari pertambangan, udah UNTAS.
Muhammadiyah UMTAS gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian juga aktif di Muhammadiyah, udah UMTAS gitu ya, nggak no debat gitu ya, kayak gitu. Terus akhirnya hari besoknya tuh pengumuman. Nah, jadi setelah pengumuman ini, yang lolos tetap bertahan, yang nggak lolos boleh pulang gitu ya. Pas pengumuman, ada 5 kategori saat itu, bukan 5 kategori, 5 kampus yang dinyatakan masuk 5 besar dari 11 gitu ya. Dan pas pengumuman itu kita sempet gak jelas ke Aisyah, karena kan nama kelompok kita pendek ya, BR doang gitu ya. Dan saat itu tuh kayak, ini kita masuk gak sih? Nggak tahu, tapi anak ITB bilang, kalian BR tim kan? Iya, tadi kesebut loh. Oh masa sih? Iya katanya. Masa sih gitu ya. Kita puter-puter aja tuh video yang kita record kok kayak kedengeran gitu. Akhirnya kita nanya PJ. Jadi setiap tim itu ada penanggung jawabnya. Karena emang kegiatannya juga skala internasional ya, juga berkaitan sama UNESCO. Jadi untuk manajemennya udah sangat baik gitu. Kegiatan kemarin kita juga apresiasi, gila ini panitia keren banget, act of service banget gitu. Kita nginep di hotel yang baik, itu di Poliwangi, teman-teman, Politeknik Negeri Banyuwangi. Kita kemarin di sana udah ada hotel, karena mereka di kampus itu tuh ada program studi perhotelan gitu, jadi hotel udah punya sendiri gitu. Nah pas pengumuman itu kita sempat, ini iya nggak sih menang gitu ya, iya nggak sih masuk 5 besar, udahlah gimana ntar aja kita pulang ke kamar, makan dan lain sebagainya. Pas make sure lagi ke PJ ternyata iya masuk 5 besar. Dan itu kayak alhamdulillah, karena kita masuk ITB, Unair, UMTAS, Kompas Banyuwangi, satu lagi siapa ya, satu lagi pokoknya cuma UMTAS doang yang kampus swasta. Dan pas itu besok tetap harus ikut kegiatan. Nah ini aduh gimana gitu ya, sebenarnya itu ada jadwal pulang gitu ya. Lagi-lagi kita nemuin masalah. Tapi teman-teman, dari hal yang saya ceritain adalah ketika kita menemukan masalah, kita jangan pernah berhenti dengan masalah itu. Kita bisa menyelesaikan masalahnya kok gitu ya. Setuju. Iya, setuju banget gitu. Terus setelah itu besoknya tuh fall trip. Nah seru banget nih Kak Aisyah, kita fall trip ke Alas Purwo. Nah, Kak Aisyah udah pernah ke Alas Purwo belum? Pernah dengar nggak? Baru kali ini. Pernah nonton KKN Banyuwangi? KKN Desa Penari kan di Banyuwangi ya. Kalau film-film horor pernah denger dong? Yeah. Nah itu jadi si Alas Purwo itu jadi tempat salah satu film horor. Jadi karena saya nge-strik kayak gitu, pas baru mau masuk Alas Purwo tuh kayak serem itu. Serem dan indah gitu ya, karena banyak hutan-hutan. Tapi teman-teman kita pas begitu masuk plangnya, itu udah nggak ada sinyal. Jangan harap HP kalian bisa ada sinyal, jangan harap kalian bisa live, itu tidak ada sinyal X, benar-benar X gak ada sinyal. Semua Indosat semua nggak ada sinyal, jadi nggak bisa telepon siapapun. Saya masuk ke Alas Purwo itu jam 10:30-11an lah, itu di hari apa ya, saya lupa lagi, pokoknya 10:30-11an itu kita sempat ke tempat peribadahan orang Hindu gitu ya, banyak juga, terus ada pantai-pantai di sana, tempat-tempat yang bisa kita observasi gitu ya. Masuk keliling-keliling di sana, ternyata gila, potensi Indonesia itu sangat luas. Ketika kemarin kita di Banyuwangi, kita lihat, wah ternyata Indonesia itu kaya banget akan keanekaragaman hayatinya, terus kayak keterbentukan tambang kayak gitu di sana lengkap banget Kak Aisyah. Nah kita keluar dari si area Alas Purwo itu jam 5, pas begitu keluar langsung HP ding 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 ding. Iya, dulu siapa nih, makanya kalau misalnya ada yang ngomong gini, di tambang tuh nggak ada sinyal. Hello guys, tambang mana dulu gitu ya. Perusahaan tambang besar itu nggak mungkin mereka tidak bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Kalau nggak ada sinyal, tambang bisa ngadain sinyalnya. Kayak gitu sih pokoknya. Terus setelah itu, kita juga sempat ke Taman Nasional. Terus kita pulang lagi dan ikutin seremonial, dan ternyata dari yang 5 besar itu adalah hasilnya, dan kita masuk ke top 5 best poster gitu. Dan kemarin juga sempat berkesempatan buat mengikuti kegiatan di Sydney dan juga Australia, tapi kita kan punya tugas juga ya di kampus, saya juga belum menyelesaikan KP dan lain sebagainya, jadi nanti ada tindak lanjutnya teman-teman. Nanti Gunung Galunggung itu rencananya mau dijadiin geopark lokal, dan semoga UMTAS bisa berkontribusi gitu ya, dengan baik kita bisa berkontribusi dengan Geopark Indonesia dan juga UNESCO, bagaimana Gunung Galunggung Tasikmalaya nih bisa dijadiin geopark lokal gitu sih Kak Aisyah, singkat ceritanya. Luar biasa, singkat cerita dengan perjalanan yang luar biasa banget yeah. Ya. Tapi gimana nih perasaannya setelah mendapatkan kabar ternyata masuk ke 5 besar, top 5 ya? Top 5 kan? Iya, top 5 best poster. Sebenarnya pertama happy, yang kedua ada kayak beban moral juga gitu ya. Oh iya ya kemarin, jadi kalau misalkan kalian ketika gini ya, kayak saya yang ngerasa ketika dulu kita nggak bisa terus kita bisa, itu kayak ngerasa wah happy gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti lagi ngikutin sesuatu dan kita nggak bisa, tuh kayak ngerasa ih kemarin aja bisa kok sekarang nggak bisa. Nah gitu, jadi
Bener sih, jadi kita kalau misalkan belajar tuh nanti akan terus naik dan bertingkat tuh bener. Jadi next level ya, iya, terus-terusan. kemarin tuh seneng tapi kayak nggak puas gitu. Jadi pengen ikutan lagi gitu. Bagaimana bisa challenging lagi? Karena jujur banget ya di pertambangan yang saat ini tuh kita emang harus banyak belajar dan terkoneksi. Karena kita nggak tahu ya, tambang itu seluas itu. Orang-orang bahkan kalau misalkan teman-teman tahu kampus terbaik di dunia itu kan dari Colorado tuh. Kita kalau belajar pertambangan tuh dari sana ya. Kalau dilihat itu mereka pembelajarannya udah sangat complicated banget. Dan alhamdulillahnya rumit dan kompleks ya. Dan alhamdulillahnya UNTAS itu masih bisa menyesuaikan loh. Jadi kayak kurikulum kita tuh bener-bener essence banget dibutuhin di dunia usaha dan juga industri pertambangan. Jadi makanya kenapa lulusan UNTAS saat ini itu ada sih yang nganggur, tapi nggak banyak. Mereka sudah masuk ke perusahaan-perusahaan ternama itu karena emang di UNTASnya sendiri sudah digembleng dengan baik. Terus merekanya juga niat mau jadi mahasiswa yang tadi yang disebutin Kak Aisyah, kreatif, inovatif dan juga berprestasi. Karena di dunia industri itu mereka nggak cuma butuh mahasiswa yang bisa doang, tapi harus mahasiswa yang kreatif nih, bisa ngadepin problem solving, materinya oke, prakteknya oke. Nah, itu dari mana? Ya dari kampusnya tadi, di Gembleng. Kayak gitu sih. Gitu sih Kak Aisyah. Dari tadi saya terus-terusan muji ya, luar biasa. Karena memang benar-benar seluar biasa itu. Gila banget sih, gong banget ya. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang ya tentang prestasi, kemudian tentang keaktifan juga. Terus satu lagi sih yang pengen aku tanyain masih tentang prestasi ini ya. Kan tadi ada tim ya. Nah, bagaimana sih caranya Teh Berlin sama yang teman-teman lainnya itu bisa berkesinambungan gitu tadi sampai ke tahap top 5 itu. Bagaimana sih caranya tim building itu? Itu sebenarnya rahasia prodi ya. Boleh gak sih? Boleh dong. Karena kalau misalnya dilihat dari dosennya tuh kompak. Jadi kita kalau misalkan di rumah nih, mungkin ada ibu-ibu pendidikan di sini ya, atau mahasiswa pendidikan bisa dilihat. Ketika kualitas orang tua baik, maka anak-anaknya juga baik ya gitu. Yeah. Kita lihat keharmonisasian dari dosen, tenaga pendidik yang ada di lingkungan prodi tambang tuh benar-benar berkeluarga satu sama lain gitu ya. Dan mereka juga menganggap kita sebagai benar-benar nih anak mahasiswa yang harus dididik gitu. Nah, jadi kita pun sama teman-teman tuh kayak ngerasa saudara. Lu saudara gue gitu ya. Kita saling bersaudara gitu ya. Kenapa kok bisa sih sampai ke top 5 ini? Karena pasti ada chemistry. Chemistry itu dibangun ketika kita belajar di kelas, pertama, kedua praktikum. Nah, ketika kita praktikum itu, kita banyak menemukan masalah. Jadi, kalau misalkan di pertambangan tuh Kak Aisyah, kita praktikum nggak cuma di kampus atau di lab, kadang di lapangan juga. Dan kemarin tuh yang sempat ada di Kebumen. Kak Aisyah tau nggak sih Kebumen? Pernah kesana belum? Tahu, tapi belum pernah. Ini kesana ya. Indah kok, iya boleh. Nah, di Kebumen itu kemarin melakukan pemetaan eksplorasi, dan di Kebumen pas kita melakukan pemetaan eksplorasi itu benar-benar kayak diuji banget kayak per kelompok, karena saya sekelompok ini ditempatkan di daerah ini, yang daerah itu benar-benar gunung, hutan, kita harus cari sambal batuan. Kebayang nggak kalau kita bertiga di hutan, kita tidak akur, kita tidak kompak, bukan hanya tidak selamat salah satu, tapi semuanya bisa nggak selamat gitu kan. Jadi dari situ kayak kita ngerasa, oh iya ini benar-benar kita harus berkekeluargaan gitu ya. Jadi chemistry itu emang dibangun dari pas kita pertama jadi maba, kita praktek bareng-bareng sama teman-teman, saling kolaborasi gitu. Sampai kemarin pas lomba tuh kita udah siapa aja anak tambang itu udah kayak cocok aja, mau jadi partner tuh cocok aja. Cuman kan tiap orang tuh ada soft skill yang beda-beda. Misalnya ada si A itu lebih prefer di peledakan, misalnya ada si B lebih prefernya di estimasinya, ada yang C prefernya di batu bara. Tinggal bagaimana, oh ini lomba tentang apa nih? Oh kira-kira teman-teman yang mau dan bisa tuh siapa gitu. Jadi kalau itu sih kita alhamdulillahnya chemistry di tambang tuh udah hebat banget sih, karena emang perkuliahan tuh menggembleng kita untuk selalu bersama, together everywhere, every time gitulah. Wow, oke. Gitu. Berarti tadi kata kuncinya apa teh? Chemistry. Itu rahasia ya? Iya, tapi itu rahasia. Tapi rahasia umum, nggak apa-apa iya, kan bagi-bagi. Iya. Oke. Ya, bicara tentang mahasiswa baru, ngomong-ngomong bentar lagi juga kan di UNTAS ini akan mengadakan PKKMB ya. Nah, mungkin ini menjadi salah satu kesempatan dari teknik pertambangan untuk merangkul adik-adiknya nanti. Iya, betul sekali. Oke. Mungkin Kak itu ya barangkali pertanyaan-pertanyaan dari saya tentang prestasi-prestasi ini, dan
tadi dari awal aku mikir karena namanya kan Berlian ya. Relate Ini banget. sangat cocok ya, berarti emang dari kecilnya dididik sama orang tua untuk masuk ke teknik pertambangan atau gimana Teh? Ini sharing lebih ke personal ya mungkin. Iya, sekarang personal. Iya, Oke. personal. Mungkin kayak Kak Aisyah dan teman-teman lainnya mungkin waktu kecil punya cita-cita ya. Tapi kita waktu itu kayak membayangin kayak aku pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Itu Kak Aisyah dulu waktu itu pengen jadi apa nih? Aku pengen jadi dosen sih. Apa jadi dosen ya? Atau aku dulu sempat waktu itu pengen jadi dokter ceritanya. Selama perjalanan sekolah tuh kayak ambis banget, setiap ada kegiatan olimpiade ataupun apa tuh ikutan. SD saya ikutan olimpiade matematika, SMP, SMA fisika. Jadi emang udah kayak basic tuh pengen banget nih ke dokteran dulu gitu ya. Tapi ternyata perjalanan waktu saya juga baru nyadar sekarang ya, ternyata nama saya Berlian tuh orang tua sudah menyisipkan doa mungkin ya, karena Berlian tuh salah satu dan tambang. Sebenarnya tuh Berlian tuh dari intan yang udah digores, yang udah ditempa gitu ya, tapi mahalnya luar biasa gitu kan ya kita taunya. Sangat-sangat mahal. Gitu. Nah setelah itu waktu pas saya sama juga kayak teman-teman dulu mungkin daftar-daftar ke perguruan tinggi ini tuh saya baru menemukan ternyata passion saya emang di science gitu. Ternyata science ini juga luas kan, pertambangan kayak ilmu kesehatan juga kan tuh merupakan science ya, salah satu cabang ilmu dari science gitu kan. Nah as long as saya juga pernah daftar dulu, saya pengen banget ke selain kedokteran tuh saya berpindah sempat pengen ke pertambangan di ITB dulu tuh Kak ceritanya. Perjalanannya itu sampai akhirnya saya menumpukan gini, kenapa saya tidak cari yang kampus benar-benar memperhatikan mahasiswanya gitu ya. Saya sempat research beberapa kampus pertambangan di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat tuh ada Unisba, ada ITSB gitu ya, ada ITB, dan yang terakhir kan ada UPN gitu. Saya waktu itu lebih tertarik ke Universitas Muhammadiyah Tasik. Kenapa? Karena di sini ternyata masih sedikit mahasiswanya. Saya rasa saya bisa lebih sama teman-teman, bisa lebih berkembang, tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Karena kan emang dosennya akan terus memperhatikan kita dengan secara maksimal gitu. Karena katanya juga cuma segini gitu. Waktu itu sempat lirik gitu Kak Aisyah. Terus ceritanya tuh saya masuk ke teknik pertambangan. Nah, di situ waktu pas awal-awal sempat ada nanya, kamu emang dari dulunya pengen pertambangan ya? Awal saya bilang, enggak sih. Awal sama sih kayak gitu. Cuma pas sudah sampai saat ini saya pikir, emang iya sebenarnya tuh alam itu sudah merestui saya untuk di pertambangan. Kenapa? Karena kan saya asli dari Pekanbaru ya Kak. Di sana kan juga banyak pertambangan ya, pertambangan minyak. Kalau di Pekanbaru tuh di bawah minyak bumi, di atas minyak kelapa sawit gitu. Dan almarhum papa saya juga dulu sempat mau daftar di pertambangan gitu kan. Jadi emang jadi teman-teman kalau misalkan kalian punya cita-cita seperti apapun itu benar-benar harus restu orang tua dan juga kehendak Tuhan gitu ya. Tapi kalian tetap harus berusaha gitu. Kayak gitu sih Kak, aku jadi waktu itu masuk ke pertambangan. Relate. Namanya Berlian di pertambangan. Bagus ya, relate banget. Relate banget sih gitu, perfect banget. Oke. Teh, kira-kira ada closing statement gak nih dari Teteh dan juga ajakan buat rekan-rekan yang mungkin nanti sebentar lagi akan PKKMB. Oke, silakan. Of course, pasti ada ya. Untuk closing statementnya gini ya teman-teman, tiap orang pasti punya motivasi atau prinsip hidupnya masing-masing. Kalau aku pengen share ke teman-teman, misalnya kita tuh life like a diamond gitu ya. Hidup itu seperti berlian gitu. Kalau kalian mau jadi hal yang sangat berharga, kalian emang harus menejang dan ditempa gitu ya. Kayak berlian itu nggak jadi berlian kalau misalnya belum ditempa dengan suhu yang benar-benar sangat tinggi gitu ya. Itu nggak akan bisa jadi berlian. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jadi yang berharga, kalian harus berusaha terus. Kalau ada tantangan atau apapun jangan pernah menyerah gitu sih. Terus untuk teman-teman adik-adik maba aku gitu ya, khususnya untuk di teknik pertambangan sendiri, teman-teman teknik pertambangan UNTAS itu sudah terakreditasi dengan baik, bahkan biayanya juga terjangkau. Kenapa saya bisa bilang ini? Teman-teman bisa compare sendiri ya di kampus pertambangan yang ada di wilayah Jawa Barat ataupun se-Indonesia gitu ya. Kalian bisa compare kita itu harganya terjangkau, kemudian fasilitas di kampus sudah mulai mumpuni, sudah mulai berkembang, ada beberapa laboratorium yang sudah ada beberapa software yang sudah terfasilitasi, dan kalaupun misalkan tidak ada itu kita pasti ada kerjasama. Nah, yang berikutnya, tenaga pengajar di UNTAS itu adalah orang-orang yang sangat berkompeten dan baik, maksudnya berkompeten dan sangat dengan background yang sangat luar biasa. Mereka banyak lulusan dari kampus ITB gitu ya, kemudian juga ada yang lulusan dari luar negeri. Nah ini belum tahu, ada yang lulusan dari luar negeri begitu. Pokoknya jangan pernah salah kampus gitu ya, salah kampus wassalam gitu ya.
Pokoknya teman-teman yang masih bingung dan bimbang tentang teknik pertambangan, udah kalian pilih aja Untas, udah sangat affordable dan worth it banget deh. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun mungkin bisa dihubungin di PMB Untas gitu ya, info PMB Untas. Mungkin itu sih buat adik-adik maba dan juga teman-teman yang lagi nonton kali ya. Tuh, terima kasih atas kesempatannya juga Kak Aisyah, terima kasih, dan saya juga sangat berterima kasih dengan kampus Prodi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ini. Luar biasa deh pokoknya. Oke, luar biasa ya rekan-rekan. Luar biasa. Oke. Nah, mungkin ada kata-kata hari ini nih dari saya sendiri yaitu untuk teknik pertambangan. Terbentur, dan terbentuk. Masya Allah. Oke, luar biasa. Oke, adik-adik dan juga rekan-rekan yang mungkin menonton podcast pada hari ini, itu saja ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan kedepannya bisa lebih bersemangat lagi nih untuk bermahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, khususnya pada jurusan Teknik Pertambangan. Oke, dan rekan-rekan boleh mengecek informasinya ada di YouTube info PMB Untas dan juga Instagramnya PMB_Untas. Boleh di follow ya, di like, subscribe, dan juga nantikan video selanjutnya. Oke, kita coba jargon Untas ya Teh, bareng-bareng. Siap. Untas, cerdas, berkualitas, dari lokal untuk global. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.